masih job seeker. Oke, semangat Mas UI UX. Oke, oke. Terus, oke, switch. Oke, banyak ya beragam-ragamnya. Kalau untuk yang udah jadi PM, yang udah meniti karir sebagai PM, ada nggak ya di sini? Mungkin ya 1 sampai 3 tahun gitu. Berapa banyak nih? Backend. Oke. Berarti kebanyakan nih harusnya udah pada kerja ya. Ada yang masih kuliah. Oke, sip. Ya udah. Jadi ini saya coba bawakan ya topiknya nih, kita diskusi santai aja ya. Maksudnya di sini aku coba share sebisa mungkin ya apa yang aku dapetin nih selama ya kurang lebih in total tuh 3 tahunan ya sebagai product manager di startup company. Yang pertama yang tadi ya di tech company, terus sekarang pindah ke Versys ya, logistik gitu. Nah, untuk topik yang akan aku coba share ya ke teman-teman nih, itu terkait product prioritization framework gitu, especially untuk product manager ya. Jadi nanti kita bakal bahas kenapa sih kita pengen ini sebagai hal yang sangat penting gitu ya, terutama untuk product manager gitu. Dan kapan aja kita bakal pakai framework ini, terus ke siapa aja tuh yang nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya gitu. Oke, ini mungkin short introduction dulu ya. Tadi udah ya, cuman ini mungkin lebih lengkap ya tentang saya gitu ya. Kalau dulu tuh sempat aku kuliah di Bandung ya, di ITB. Terus jurusannya itu fisika murni, beneran FMIPA gitu. Jadi hitungannya kalkulus, fisika matematika, ya itulah teori ya gitu ya, integral dan sebagainya gitu. Terus ya setelah kerja gitu ya, pertama kali itu join di Tokopedia, kebetulan dapatnya di tim produk gitu. Jadi ya udah awalnya juga nggak tahu nih habis lulus mau ngapain gitu, apakah mau jadi, kan biasanya kebanyakan kalau lulusan FMIPA fisika tuh jadi dosen gitu ya, atau jadi peneliti, atau bahkan teman-teman gue tuh ada yang ke S2 Jepang gitu ya, S3 untuk ngelanjutin penelitian gitu, riset. Tapi I think my career path itu bukan ke sana gitu, tapi lebih ke ya sekarang yang aku jalani sih, what I passionate about gitu ya, di product manager gitu. Jadi di tahun 2019 sempat join Tokopedia, kurang lebih hampir 2 tahun, habis itu pindah ke Wersix sekarang ya, sampai sekarang itu untuk day to day responsibility ya, ini high level aja aku kasih tahu. Untuk di Wersys itu aku handle-nya lebih ke core platform sih, atau bisa saya bilang apa ya, shared services lah. Jadi nanti setiap stream yang akan consume service kita itu biasanya tetokannya ke saya gitu ya, as a product manager-nya di Wersys gitu. Oke. Terus lanjutnya, ini kita coba sedikit introduction dulu ya sebelum masuk ke inti-intinya gitu. Tapi ya aku coba bawain sesimpel mungkin ya supaya teman-teman juga lebih paham gitu ya. Mungkin udah pada malam juga udah pada lelah gitu ya, udah kurang fokus, tapi ya di sini kita coba belajar bareng ya. Sebenarnya apa sih product prioritization gitu ya. Nah, di sini aku coba bagi ya beberapa topik nih yang akan saya bahas ya. Yang pertama terkait apa sih sebenarnya product prioritization framework gitu. Karena kan kalau misalkan kita sendiri nggak tahu apa itu kan kayak ada yang missing ya. Ini kenapa kita harus pelajarin, ini kenapa harus kita tahu gitu ya terkait framework ini. Bisa jadi ini something yang nggak dibutuhkan gitu, bisa jadi kan. Nah, terus yang kedua terkait why-nya ya. Why is it very important ya, especially untuk PM gitu. Dan ya sebenarnya untuk role PM sendiri itu yang pertama kita harus curious ya, why gitu. Every task, every project yang kita kerjakan itu kebanyakan majority-nya kita harus tahu the why gitu. Karena kalau misalkan kadang kita ditanya oleh stakeholder gitu ya, stakeholder ini dalam artian user eksternal, user internal, atau tim-tim lain, itu kita harus tahu gitu. Kita bisa ngejelasin dan pertanggungjawabkan gitu apa yang kita kerjakan, misalkan untuk di waktu tertentu ya. Karena itu inti dari role PM sih, mereka yang jadi product owner dari fitur-fitur atau produk yang di-develop gitu ya di internal company. Terus yang ketiga, setelah kita tahu ya what and why, terus when kan, kapan kita aplikasikan si framework ini gitu. Jangan sampai kita udah tahu nih definisi apa panjang lebar, terus why-nya sepenting apa untuk PM, tapi kita nggak tahu gitu
di waktu mana untuk memakai si framework ini gitu. Kan jadinya useless ya. Ibaratnya kita tahu ilmunya, kita tahu knowledge-nya, tapi kita juga nggak tahu gitu gimana cara aplikasinya. Itu kan ya nggak baik ya untuk kita dan untuk company juga ya. Jadi di sini kita harus tahu kapan kita memakai framework ini gitu. Terus yang terakhir mungkin dari segi how ya, gimana caranya kita set priority yang misalkan let's say kita punya backlog 10 ya. Backlog itu dalam artian tas-tas yang kekumpul di kita ya sebagai product manager, misalkan ada masukan-masukan dari external user, dari manajemen bahkan C-level gitu. Bisa jadi kan mereka request something, inisiatif yang kita harus tampung lah istilahnya. Nah, itu gimana caranya kita dari situ bisa breakdown task satu persatu berdasarkan priority yang akan kita kerjakan gitu. Karena again resource kita kan terbatas ya, tapi request itu nggak terbatas kan. Jadi we have to make sure gitu ya, apapun yang kita invest, apapun yang kita kerjakan itu yang pertama yang pastinya align ya dengan company vision ya, karena kita ibaratnya ya berada di kapal yang sama gitu kan. CEO pegang setirnya, tapi kita harus bareng-bareng nih gerak ke arah yang sama gitu. Jangan sampai satu ke kanan, satu ke kiri, kan itu jadi miscommunication ya, nggak efisien gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita pelajari sih di framework prioritization ini ya, gitu. Oke, ini kita masih di bagian introduction ya, belum ke bagian intinya ya. Terus tadi kan pertanyaannya apa sih sebenarnya product prioritization framework ini ya? Jadi ini berdasarkan apa ya definisi saya ya, untuk dari point of view saya itu melihat kalau misalkan framework ini, dalam artian prioritization ini sebenarnya is a tool gitu, a tool or framework ya untuk product manager, dalam artian ketika kita decide what feature or improvement yang perlu kita invest gitu ya in a certain period of time gitu. Jadi biasanya kan product manager kita punya roadmap ya, roadmap itu hal-hal yang mau kita lakukan, misalkan let's say 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan gitu ya. Biasanya ya 1 sampai 2 quarter sih, nggak mungkin sampai setahun atau 5 tahun gitu, karena it doesn't make sense juga ya kalau misalkan kadang ada business direction yang berubah, itu kan kita harus agile ya, harus fleksibel gitu untuk mengikuti bisnis strategi yang diarahkan gitu dari manajemen. Jadi biasanya 3 bulan sampai 6 bulan sih untuk roadmap-nya itu. Nah, terus ini mungkin teman-teman juga kalau yang kepo nih ya terkait framework prioritization itu apa dan apa aja, itu seperti ini sih, seperti yang teman-teman cari di Google ya. Ada risk scoring, value and effort kan model, dan etc. gitu ya, banyak banget, ada Moscow gitu. Dan di sini kalau misalkan waktunya kan terbatas juga ya, gak mungkin aku bahas semua, dan jujur aja gak semua framework ini aku pakai gitu in a daily basis gitu ya, as a product manager. Jadi nanti kita bakal fokusnya ke yang bagian risk scoring ya, yang pertama nih. Jadi supaya nanti teman-teman dalam ya waktu sejam ini bisa dapatin, mungkin skopnya kecil gitu ya secara risk scoring, tapi benar-benar deep gitu secara end to end, daripada kita ngebahas semua tapi kulit luarnya itu kan sama aja ya. Dari teman-teman juga bisa googling gitu, tapi di sini aku coba sharing secara lebih praktikal ya, secara point of view-nya gitu. Oke. Nah, di sini tadi aku sempat mention ya, as a product manager itu kita posisinya di mana. Aku bisa pakai pointer nggak ya? Oke, bisa. Nah, jadi sebenarnya role product manager tuh di sini nih ibaratnya, kalau di gambarnya. Itu ya. Dan stakeholder kita ada siapa aja nih? Stakeholder itu dalam artian orang-orang yang bisa komunikasi langsung ke tim produk ya. Kalau misalkan entah itu ada bugs, ada feedback, ada improvement, ada input, itu mereka sebenarnya bisa open communication dengan tim produknya sendiri gitu. Jadi di sini bukan hanya user external ya, atau customer yang di luar gitu, tapi even yang di internal nih, contoh management level ya, C-level, tiba-tiba ada request dari CEO, kan karena nggak mungkin kita tolak juga ya, even itu harus kita deep dive dulu gitu, secara request-nya itu benar nggak, valid nggak untuk dijalankan gitu. Karena kan nggak semua request itu apa ya, worth untuk kita invest gitu ya. Jadi di sini juga perlu critical thinking dari seorang product manager sih, jangan sampai
misalkan request-nya dari si level, terus ya udah kita nurut aja gitu kan. Padahal sebenarnya pas ditanya itu buat apa, ya kita nggak bisa jawab juga gitu, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebenarnya nggak baik sih untuk ke kitanya juga ya, as a product manager gitu. Kita nggak kritis, kita nggak aware, kita nggak tahu why-nya, what the value will be delivered to user juga kita even nggak bisa jawab gitu. Nah itu hal-hal yang mesti kita bukan hindari ya, tapi lebih kita ini sih, lebih aware ya. Tuh. Terus ya pastinya user internal ya, karena kebetulan saya di WL6 itu lebih ke B2B ya, jadi kita punya tim internal, tim ops yang mesti kita manage juga ya, secara komunikasi, secara relationship juga kita harus jaga bersama gitu, jangan sampai nanti ada miskom ataupun ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Terus contoh ada lagi yang dari developer, misalkan apa ya, tech dev ya, di sini mereka misalkan, oh Luis, gue pengen ini dong, request untuk improve efisiensi misalkan untuk websitenya, atau dari segi apa ya, performance gitu, mengurangi latency atau menghindari app crash. Itu kan hal-hal yang sebenarnya lebih ke technical ya, dan kadang inisiatifnya tuh datang dari tim developer gitu, karena kan mereka yang tahu secara codingnya, secara programming, secara table, database kan itu di tangan mereka kan sebagai PIC-nya gitu. Jadi we have to very open sih, bisa dibilang gitu. Kalau misalkan ada request dari ya developer, ya kita coba listen dulu, kita aware dulu nih, mereka mau concern-nya seperti apa gitu untuk inisiatif ini, apakah memang beneran harus dikerjakan di quarter ini atau seperti apa. Itu yang mesti kita deep dive ya, as a PM. Terus habis itu desainer, misalkan desainer kan lebih ke tampilan ya, kadang tuh mereka ada inisiatif, oh di tahun depan kayaknya perlu deh di refresh UI-nya gitu, supaya dari usernya juga lebih engage, dari tampilan juga lebih fresh kan. Hal-hal seperti itu bisa bisa aja kan inisiatifnya datang dari tim desainer gitu, sebagai UI. Nah ini juga mesti kita tampung. Terus ada lagi dari tim data, misalkan contoh kita mau track success metrics dari sebuah produk atau sebuah feature, itu kan at the end kita bakal request-nya ke tim data kan, tapi sebelum itu kita harus make sure nih table-nya udah ready belum secara pipeline-nya, ada yang mesti di-provide nggak dari tim data gitu. Jangan sampai kita udah rilis produk, terus pas kita request ke tim data, oh ternyata table-nya nggak ready, pipeline-nya belum dilakukan gitu. Nah itu kan jadinya miskom kan di akhir gitu, jadi dispute. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya pengen dihindarkan sih di sini gitu ya. Makanya di sini product team itu bisa dibilang ya harus 360 ya, secara view-nya gitu, jangan terpaku ke inisiatif sendiri aja atau inisiatif dari user eksternal atau malahan dari manajemen doang gitu, itu nggak bisa gitu. Karena di sini kita harus ya agile dan fleksibel ya, itu sebagai PM. Nah, terus ini balik lagi ya, kenapa framework ini very important ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih case-nya, kita arahnya dari user eksternal, internal, manajemen, tim data, tim developer, request gitu kan, jadinya kalau kita apa ya, terlalu banyak informasi terus bingung, akhirnya jadi apa, tenggelam kan SLPM gitu. Even kita nggak bisa perform gitu dengan data sebanyak itu, informasi sebanyak itu, request yang terlalu banyak yang nggak clear gitu ya informasinya. Jadi ya udah, idealnya kita bakal tenggelam gitu, kita bakal ngambang, nggak bisa perform gitu SLPM. Terus habis kita tenggelam, nextnya kita tuh nggak bisa pikir secara jernih gitu, karena ya otak kita udah kusut gitu dengan apa ya, mikirin hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak usah dipikirin gitu. Dari let's say 1000 backlog yang di request gitu, itu kan bakal harusnya kita filter gitu ya, nggak mungkin kita semuanya tampung, nggak mungkin semuanya kita angkut bebannya gitu. Itu kan bakal jadi berat ya, as a product manager gitu. Sama yang terakhir apa, jadinya stres gitu, habis tenggelam, otak kita nggak bisa mikir, jadinya stres gitu, nggak perform, demot gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang jadi challenge sih sebagai produk gitu ya, kalau misalkan kita nggak punya framework atau thinking proses yang benar-benar terstruktur gitu ya dalam artian ini gitu. Nah ini kita berangkat dari isu product manager sekarang ya. Ini contohnya misalkan ada seorang PM, dia kebanyakan informasi terus bingung mau ngapain, akhirnya stres gitu, nggak bisa perform. Nah
Sebenarnya tujuan kita untuk adapt framework atau product prioritization ini kan untuk yang pertama seperti apa? Ini untuk kedepannya ya, sebagai harapan PM-nya itu yang pertama dia punya structure thinking gitu. Jadi segala informasi yang ditampung gitu dia bisa apa ya, bisa aware, terus bisa deep dive secara perlahan, dan juga jangan lupa kita harus komunikasikan nih ke stakeholder karena kan semua request gak mungkin sampai ke kita dong kan, kita juga harus proses, validate, tahu value atau impact yang mesti kita deliver apa, terus kita komunikasikan nih ke stakeholder, ke developer untuk kick off dan segala macamnya gitu. Jadi di sini kita harus benar-benar fokus sih kalau misalkan ditanya itu kenapa kita bisa pertanggungjawabkan dengan apa yang mau kita kerjakan gitu. Dan yang gak kalah penting tuh yang kita dapatkan tuh dari segi list ya. Jadi segi list prioritization itu kita tahu misalkan oh fitur A dikerjakan duluan, fitur B bisa kedua, C ketiga gitu dan seterusnya. Jadi dari situ kita ngerti gitu secara prioritization yang mau kita kerjakan duluan tuh apa dan apa yang masih bisa dikerjakan nanti gitu ya. Jadi kita juga fokus gitu kerjanya, nggak fokus ke semuanya tapi ya at the end juga nggak menyelesaikan masalah gitu. Nah makanya di sini untuk kita nyampe ke sini ya perlu namanya prioritization framework gitu ya, yang akan kita bahas itu spesifiknya rescoring gitu di sini. Supaya nanti harapannya secara outcome kita juga dari pemikiran, structure thinking, dan punya list backlog-backlog yang sesuai dengan prioritas gitu ya, lebih terukur. Oke, terus ini next-nya kapan ya? Kapan kita harus menggunakan framework ini gitu ya? Di sini aku bagi ke beberapa case ya. Jadi yang pertama, ini juga udah aku sempat singgung ya terkait dengan produk roadmap gitu ya. Jadi aku cukup yakin sih, maksudnya PM-PM di luar sana tuh punya backlog produk roadmap sendiri gitu. Jadi roadmap ini adalah list dari priority yang akan kita deliver gitu, yang udah kita komunikasi ke stakeholder, itu bakal kita deliver di setiap quarter. Jadi kalau setahun kan biasanya ada 4 quarter ya, masing-masing 3 bulan gitu, dan biasanya PM planningnya 1-2 quarter sih untuk regional normalnya. Karena kalau misalkan udah di atas tahun kayaknya udah agak make sense sih. Maksudnya dalam artian kadang tuh ada aja gitu, tiba-tiba ada request dari manajemen, terus ada bugs yang mesti kita prioritiin gitu ya. Jadi bakal berubah-ubah sih. Jadi at the end sebenarnya juga balik lagi ya. Mungkin lebih baik kita prepare-nya 1-2 quarter tuh udah very okay sih secara produk roadmap gitu. Dan di sini biasanya untuk menyiapkan produk roadmap ya, itu pakainya framework-nya rescoring tadi sih. Ya nanti aku jelasin ya secara detailnya gitu. Terus yang kedua, ini terkait user story scoping ya. Jadi ya setiap fitur atau produk yang kita rilis ya, itu kan sebenarnya ada MVP-nya kan, ada phase 1-nya gitu. Jadi MVP ini minimum viable product ya. Produk-produk yang minimum kita harus deliver nih ke user. Kalau misalkan kita mau launch something ya, kalau misalkan MVP ini aja gak ke fulfill ya mending gak usah di launch itu, daripada kita nge-launch something fitur yang akhirnya jadi apa ya issue atau jadi problem ke user kan itu juga gak bagus ya. Dari segi company branding juga akan dilihat gitu ya. Terus dari sisi kitanya juga akan ditanya nih sama manajemen kenapa kamu sebagai PM itu rilis this product gitu ya dengan MVP yang nggak well rounded lah bisa bilang gitu, nggak mencukupi use case yang dibutuhkan sama user. Dan di sini biasanya saya pakainya ini sih Moscow method ya untuk menentukan si MVP-nya ini. Jadi Moscow method itu seperti namanya ya, ada M, S, C, W ya. Jadi M itu must have, S itu should have, C-nya itu could have, sama yang terakhir itu won't have. Atau bisa dibilang kadang tuh kita bisa eliminate sih sebenarnya kalau misalkan fitur-fitur atau story-story yang masuk ke kategori ini gitu. Dan pertanyaannya mungkin gimana ya cara kita menentukan setiap story user story-nya ke kategori must have, should have, atau could have gitu ya. Nah, kalau misalkan yang must have itu definisinya gini sih, lebih ke top priority feature ya, yang kita mesti deliver nih at minimum. Contoh,
kalau misalkan kita launch satu platform gitu ya, satu aplikasi, kan yang pertama kita harus fokusin apa? User acquisition kan. Nah, kalau misalkan user acquisition berarti at least si user harus bisa register dan login, dua itu. Karena tanpa dua itu gimana caranya si user bisa masuk ke gate kita kan di platform kita gitu. Jadi kalau misalkan dua fitur itu belum ada ya mendingan nggak usah di launch gitu secara aplikasinya ya. Karena sama aja gitu, kita nggak bisa ya nggak bisa acquisition user ya dalam hal ini gitu. Terus yang kedua ini should have ya. Should have ini sebenarnya fitur-fiturnya juga lumayan penting ya, tapi ya secara time itu masih bisa negotiable lah. Dalam artian contoh tadi case-nya ya, kalau misalkan registration, login kan itu must have ya, tapi contoh untuk yang should have mungkin fitur lupa password. Nah itu kan sebenarnya fitur yang kalau misalkan di awal nggak ada kan, karena usernya bisa-bisa aja kan, mereka tuh register terus langsung masuk ke platform kita gitu, login juga aman gitu. Tapi kalau forget password kan ya itu penting sih kalau misalkan dibutuhkan, cuman nggak harus kan di invest di awal gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita put ke belakang sih uh, untuk kita bisa iterate-nya cepat juga ya dari segi release improvement-nya juga. Terus yang ketiga nih could have ya, could have itu lebih ke nice to have feature sih. Contohnya apa ya? Nice to have itu misalkan desain gitu ya, desain ini kayaknya harus sesuai nih di setiap page. Misalkan di page, home page, terus di bagian checkout ini kalau bisa gambar yang ditampilkan tuh sama gitu, ikonnya sama. Nah itu kan sebenarnya juga nice to have kan. User juga kalau merhatiin ada perbedaan juga ya udahlah ya. Yang penting kok bisa login, terus beli produk, checkout, ya udah selesai gitu kan. Nah itu kita bisa kategorisasikan ke could have gitu ya, atau nice to have feature gitu. Terus yang terakhir ini fitur-fitur yang bisa kita eliminate ya. Ya contohnya fitur-fitur yang non added value gitu atau unimportant feature ya, yang mungkin ya ini kalau misalkan kita invest pun nggak akan menambah nilai gitu ke user dari segi value proposition, kita juga udah terjaga gitu. Jadi ini bisa kita eliminate so we can focus on the next must have gitu ya untuk kita invest lagi gitu. Terus yang terakhir ini yang lebih simpel ya. Jadi ya again kalau misalkan kita develop satu produk kan nggak 100% mulus ya. Pasti ada aja tuh bugs yang dari QA itu quality assurance ya, yang melakukan testing fitur sebelum dirilis. Jadi kadang tuh mereka pasti, bukan kadang sih, pasti mereka tuh get back ke PM gitu. Oh, Luis ini ada bugs nih, tolong ditentukan dong priority-nya gimana gitu. Ya udah nanti dari saya bantu prioritasnya gitu. Ini termasuk ke high, medium, atau low gitu. Kalau misalkan high biasanya itu lebih ke blocking user journey ya. Misalkan tadi dia udah login, terus habis itu nggak bisa pilih produk. Nah itu kan blocking ya dari user journey-nya. Itu nggak akan kita rilis sih kalau misalkan bugs yang masih ada gitu. Even sampai ke hari H itu nggak akan kita rilis. Kalau misalkan ada bugs yang high priority. Terus yang kedua tuh medium ya. Medium itu biasanya negatif atau corner cases atau low chances to be happen when roll out ya. Jadi ini misalkan case-nya yang jarang dilewati sama user sih. Misalkan contoh di halaman pengaturan, terus mereka nggak bisa ubah profile foto. Nah itu kan kadang juga ya kalau mereka aware, mereka baru tambahin fotonya gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak aware pun nggak apa-apa gitu. We have the default uh, profile foto gitu misalkan ya, ada ikonnya gitu. Jadi ya ini kita bisa masukin ke kategori medium. Jadi in case kalau misalkan ada bugs yang masih medium, kadang kita masih roll out sih ke production gitu ya, karena ini juga nggak mengganggu dari segi user journey, nggak jadi app crash dan sebagainya gitu. Terus yang terakhir ya ini yang lebih low ya, misalkan ada wording nggak sesuai dengan propose dari tim UX gitu ya, terus toaster error-nya nggak sesuai, nggak muncul, ataupun button color-nya itu misalkan nggak sesuai dengan permintaan tim desain, maunya hijau pekat tapi di pada saat testing itu hijau tua gitu ya. Jadi nah hal-hal seperti itu yang bisa kita kategorikan untuk low priority sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan in case ada waktu ke depannya dari developer yang kosong itu bisa kita masukin lagi gitu untuk yang low priority ini gitu.
Oke, terus kita next ya ke how do we start ya, gimana caranya kita memulai gitu. Jadi tadi kan teman-teman udah tahu ya what prioritization, terus why-nya, kenapa itu penting. Sekarang kita ke how-nya ya, gimana caranya kita really start to implement this gitu ya. Jadi dalam case ini aku coba ngasih satu skenario ya. Di sini misalkan contoh let's say dari segala macam stakeholder itu mereka request nih, ada yang terkait login lah dari user internal misalkan, tolong dong ini dibikin auto login yang Face ID karena kadang tuh aku loginnya di Gojek gitu, agak susah kalau misalkan masukin password, jadi butuh Face ID ini gitu supaya lebih cepat. Terus misalkan adding verification flow gitu ya, misalkan contohnya, oh berdasarkan tim risk kita tuh ternyata banyak banget nih case fraud yang terjadi gitu dari user. Mereka tuh sengaja register akun baru berulang kali supaya dapatin promo gitu untuk new user. Jadi bisa aja kan ini kita tambahin KYC. KYC itu know your customer ya. Jadi misalkan contohnya upload KTP, verifikasi nomornya harus unik baru bisa onboard gitu. Terus load testing, validation, A/B testing misalkan ada inisiatif untuk compare ya, eksperimen. Terus again dari tim desain misalkan request untuk update illustration gitu supaya lebih fresh. Notification kadang tuh misalkan dari tim data dari tim CS ya, sorry, dari tim CS itu dapetin tiket dari user tapi miss karena mereka gak dapetin notifikasi apapun, jadinya SLA-nya gak meet expectation. Terus ini yang terakhir terkait tracker ya, mungkin untuk saat ini kita belum bisa nih tracking user behavior. Mereka tuh sebenarnya spending misalkan contoh ya di halaman ini 2 menit, tapi mereka sebenarnya ngelakuin apa aja gitu, button apa yang mereka klik gitu. Mereka sebenarnya fokusnya di mana tuh, sebenarnya bisa aja kan jadi inisiatif untuk kita tambahkan gitu. Nah, di sini aku mau coba refresh ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya secara formulasi risk scoring itu apa gitu. Jadi seperti namanya ya, risk scoring itu ada R-nya rich. Jadi rich itu apa ya, bisa dibilang ya definisinya jangkauan kan ya. Kalau misalkan di sini tuh biasanya aku convert-nya ke ini sih, jumlah order ataupun jumlah user sih per bulan yang akan ke impact gitu. Kalau misalkan kita mengerjakan task atau mengerjakan improvement ini gitu. Jadi total order atau total user tuh bisa sih dipakai di rate ini gitu. Terus impact. Impact ini ya impact ke usernya ya. Kalau misalkan di sini kita juga bisa mengukur nih dari skor 1 sampai 5 ya. Biasanya skornya segitu gitu skalanya 1 sampai 5. Kalau misalkan high impact ya udah ditulisnya 5 gitu. Terus kalau misalkan impact-nya ya so-so aja sih, ya udah tulisnya 2 atau 3 gitu. Atau even yang low gitu ya, low ditulisnya ya 1 doang gitu secara impact-nya. Nah, yang ketiga tuh confident level ya. Confident level tuh lebih ke ini sih, ya kalau tim produk kan kita juga harusnya ngerti ya secara ketersediaan data gitu. Jadi secara matrix ataupun data yang ingin kita propose tuh ada nggak sih di company kita gitu, atau bisa disupport nggak sama tim data gitu kalau misalkan kita benar-benar mau ngelakuin hal ini gitu, atau ya ini cuma sekedar hipotesis gitu yang masih kita kita eksperimen ya. Jadi ini juga tergantung sih, dan jatuhnya agak subjektif ya memang ya di sini gitu. Dan di sini biasanya kalau cukup confident ya aku bakal nulisnya 80% gitu ya secara confident level gitu, atau even 100% bahkan gitu kalau misalkan memang benar-benar yakin nih ini kita harus invest di quarter ini gitu untuk skala prioritasnya. Atau kalau misalkan ya ini masih hipotesis, kayaknya masih ya coba jalanin dulu ya, biasanya ditulisnya 50% sih. Karena kan kita juga gak pede ya untuk invest ke fitur ini gitu. Dan itu dibagi dengan effort ya. Jadi segala inisiatif yang kita lakukan, yang kita invest itu kan pastinya ada effort ya. Effort itu ya tim developer yang ngerjain dari front end, back end, dari tim QA yang melakukan testing. Nah itu kan sebenarnya semuanya effort ya. Bahkan dari tim desain atau even dari tim PM gitu. PM kan juga harus nyiapin slide, harus nyiapin PRD, BRD gitu ya untuk present ke user gitu. Nah
di sini biasanya aku include-nya dari segi developer sama QA aja sih. Kalau misalkan desain sama PM ya udahlah ya, kita lebih agile aja gitu. Tapi untuk yang effort ini beneran harus di-define sih dari segi developer dan QA-nya gitu. Nah, ini tulisannya kelihatan banyak ya, cuman jangan bingung dulu. Ini aku coba jelasin ya cara top prosesnya gimana gitu. Jadi tadi kan kita punya backlog ya, totalnya ada 8 gitu. Ada log testing, implement tracker dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini biasanya aku provide satu GSheet sih untuk ya coret-coret seperti ini gitu, untuk di list down dari setiap backlog atau inisiatif yang sudah saya tampung gitu ya, as a PM gitu. Di sini backlog-nya udah ada, terus kita define nih. Sebenarnya secara problem statement ini nggak perlu detail ya, tapi secara high level gitu, at least ini sebenarnya apa gitu problem statement yang ingin kita crack ya, atau ingin kita solve gitu. Jadi misalkan contoh untuk load testing, oh ini ternyata problem statement-nya ketika ada big sale campaign gitu ya, ada promo besar-besaran, otomatis traffic-nya naik dong dari usernya gitu. Nah itu tiba-tiba crash gitu ya, in certain level tiba-tiba traffic-nya crash. Nah itu kan jadi problem statement ya untuk kita solve. Terus dari segi objektif, sebenarnya dari inisiatif ini kita mau capainya apa gitu. Oh ternyata apps-nya running smoothly gitu, even in a high traffic situation gitu ya. Jadi kita perlu log testing dari bantuan QA-nya gitu ya. Jadi secara solution berarti QA harus melakukan testing dengan traffic ya bisa dibilang apple to apple ya. Kalau misalkan kita kadang tiba-tiba naik dari 1 juta user yang login kan itu juga harus kita jaga gitu, jangan sampai app crash karena kan itu dari out traffic kan itu ketika big sell campaign gitu. Nah terus misalkan yang apa ya, nah yang login, misalkan login ya, problem statement-nya, oh ternyata usernya perlu input manual email dan email dan password gitu ya, yang nggak seamless. Mereka pengennya tuh ya udah pas buka aplikasi kita langsung bisa auto gitu ya, atau pakai Face ID. Jadi objektifnya lebih ke seamless user login gitu ya. Terus secara high level solution, ya ini mungkin agak teknis ya, cuman lebih nanti berarti dari developernya perlu implement yang namanya React Native gitu ya, atau doing some integration ya. Itu ya aku juga belum tahu sih, cuman intinya gitulah. Ada solution yang mesti kita kerjakan gitu untuk solving this problem. Nah, tujuannya apa? Jadi gini sih, kalau misalkan kita ngerti ya secara high level problem statement, objektif dan solusinya, jadi pas kita ditanyain sama stakeholder atau even our manager gitu ya, kenapa sih lu harus ngerjain fitur ABC gitu? Kita bisa langsung present gitu, kita bisa langsung jelasin. Oh, kita mau ngerjain ini karena this is the problem, terus objektifnya apa dan cara solusinya apa gitu. Jadi clear. Dan ya kalau misalkan mereka mau nanya event lebih detail ya kita set meeting or even baca dokumennya aja gitu kan. Tapi secara high level mereka ngerti, mereka nangkep gitu. Kenapa kita invest this initiative gitu ya. Nah, habis itu baru lanjut ke yang tadi, yang rate scoring tadi. Karena ada reach, impact, confidence, sama effort ya. 4 komponen itu yang bisa kita hitung. Jadi, kalau misalkan secara reach, yang tadi ya, yang aku sempat sebutin ya. Misalkan reach-nya itu number of user ya. Ini aku lebih seringnya pakai number of user sih. Kalau misalkan orders tuh kadang ada inisiatif yang nggak bisa kita convert untuk ke matrix itu gitu. Karena kan at the end pas kita compare inisiatif A, B sama C kan harus apple to apple ya. Jangan sampai ini kita ngelihatnya point of view dari number of user, ini dari number of order, ini dari jumlah revenue itu kan jadinya bias ya kita untuk menentukan si reach-nya itu sendiri gitu. Jadi so far untuk numbers of user tuh work sih for me gitu ya untuk menentukan si reach-nya ini. Terus dari segi impact, nah ini yang tadi aku sempat bilang ya, impact ini kalau misalnya high impact bisa di-putnya 5, kalau moderate mungkin 3 atau 2 gitu ya. Kalau misalkan yang low impact bisa 1 gitu, karena ini akan ngaruh ke perhitungan rate scoring-nya sendiri gitu, karena kan ini multiple ya, ini dikali ini gitu, bakal ke impact intinya. Terus confidence level, nah ini yang tadi ya, udah 50%, 80%, 100% gitu. Kalau misalkan kita benar-benar pede gitu ya, ada datanya, terus ada research-nya, ya ada appendix dan segala macam, ada visualization-nya, itu ya udah kalau misalkan kita pede, kita put aja 100% gitu, karena kita confident. Terus dari segi effort ya, ini
Ini aku tulisnya dev dan QA ya, karena effortnya kebanyakan dari mereka sih yang perlu kita concern gitu. Dan untuk cara menentukan effortnya yang biasanya aku pakainya t-shirt sizing sih. Jadi aku nggak tahu ya di company lain, cuman di Warehouse itu sendiri satu sprint itu kita biasanya cycle-nya 2 minggu gitu. Jadi 2 minggu sekali, kalau misalkan ada fitur yang ready untuk di deploy, kita rilis 2 minggu, kita rilis gitu. Jadi rilis cycle-nya per 2 minggu sih. Jadi kalau misalkan effort-nya itu cukup satu sprint gitu ya, dari developer dan QA, ya udah kita setnya 1 gitu ya, start scoring. Terus kalau misalkan ada yang 1 sampai 2, ya udah terusnya 2. Lebih dari itu ya 3 gitu. Karena kan ini jadi pembagi ya, kalau misalkan makin banyak kan itu scoringnya makin turun ya, secara priority makin turun juga gitu. Nah, at the end kalau misalkan 4 poin ini ya udah kita define nih secara clear, itu kita bisa masuk ke scoringnya sendiri tadi ya. Jadi sekali impact kali confident per, atau dibagi effort gitu, berapa lamanya gitu. Nah, nanti bakal dapat nih final score-nya berapa. Habis itu ya udah tinggal kita sorting aja dari atas ke bawah gitu, karena kan ya kita akan mengerjakan apapun yang secara effortnya kecil tapi high impact kan ya, high reasonable juga gitu, dan kita confident. Ya udah itu yang akan kita kerjakan gitu di kuartal ini kan contohnya gitu. Jadi ini secara priority kita udah dapat nih ya, secara listnya apa aja gitu. Oke. Nah ini lanjut ke outcomes ya. Outcomes dari apa yang kita sudah formulasikan tadi ya, secara scoring dari backlog yang tadi masih scattered ya. Ada yang dari desain, dari tim data, dari tech, dari user, itu kan masih random banget tuh. Udah kita susun, kita ngerti problem statement-nya apa, objektifnya apa. Nah, jadinya nanti kita bakal bisa present ke stakeholder nih. Misalkan contoh, ini aku ngambilnya timeline untuk tahun depan ya, di Q1 2023 sampai Q2 2023, kita mau ngerjain apa aja gitu. Misalkan contohnya kita ditanyain ya, di tim kamu tuh mau ngerjain apa aja untuk tahun depan. Ya udah kita bisa present nih. Oh, berdasarkan risk scoring tadi, ya outcome-nya segini nih untuk secara roadmap ya. Jadi di sini kita coba kategori ini. Jadi dari sisi user juga ngelihatnya gampang ya. Kalau misalnya apalagi kita presentnya ke management level gitu, karena kan we have short time gitu ya untuk present ke mereka gitu. Jadi we have to make sure informasi yang kita sampaikan tuh clear dan cepat gitu mereka nangkapnya. Jadi kita kategoriin misalkan, oh ini ternyata terkait dengan desain, yang nextnya itu terkait user onboarding, terus habis itu ada yang terkait notification gitu, dan lain-lain. Ini yang biasanya kalau misalkan terkait dengan tech dev ataupun hal-hal teknis tuh biasanya aku tulisnya other sih gitu. Nah, dari risk scoring yang tadi kan ternyata yang kita kerjakan itu duluan berarti yang load testing dan trackers ya, secara risk scoring, karena ini yang paling tinggi nih. Top 3-nya sampai ke design illustration gitu. Nah, ya udah kita tinggal susun aja. Oh, berdasarkan priority, ini load testing butuh waktu 1 sprint, satu sprintnya 2 minggu ya, kita bisa rilis gitu. Barengan dengan tracker implementation, karena mungkin load testing ini lebih heavy-nya ke QA gitu ya, tapi dari sisi developer tuh mereka dari backend bisa masih fokus untuk implement trackers gitu contohnya, jadi bisa jalannya paralel. Nah, habis itu kita rilis, terus masuk ke yang desain gitu ya. Jadi mungkin desain ini perlu effort dari tim front end, tim back end juga mungkin, karena ada button-button yang mesti di integrate gitu ya. Jadi mungkin secara project ini harus seri gitu ya. Terus habis itu masuk ke user onboarding yang login pakai Face ID itu. Ini mungkin dari segi, ini ngelihatnya aja udah kompleks ya. Berarti harusnya effortnya juga kompleks sih. Jadi misalkan let's say ini 2 sprint gitu ya, sebulan untuk mengerjakan ini. Jadi developer dan QA kita tuh bisa fokus di certain period of time tuh mereka ngerjain project ini gitu, sambil kita menyiapkan untuk next projectnya apa gitu. Contohnya notif, A/B testing, yang tadi ya data untuk mencegah duplikasi, dan KYC proses gitu ya untuk di onboarding flow. Nah, jadi ini juga clear gitu, kita ngerjainnya apa di 2 quarter tahun depan, terus dari segi effort ini apakah untuk kondisi yang sekarang tuh udah cukup atau belum gitu. Jadi di sini juga sebenarnya benefitnya nggak ke kita aja sih as a PM gitu, tapi ke
tim-tim lain yang misalkan contoh tim engineering juga, oh ini ternyata resource dari kita cukup nih, atau misalkan kita kekurangan resource, mungkin bisa pinjam ke tim lain gitu ya, entah itu ngambil satu backend atau dua front end untuk at least make sure itu target release date kita tuh bisa achieve gitu ya di quarter ini, atau even oh ternyata di tim saya tuh malahan uh, under under task gitu ya. Jadi masih banyak yang kosong atau lowong itu bisa dipinjamkan ke stream lain gitu. Jadi di sini sebenarnya kita apa ya berusaha untuk communicate sih, karena kan ini juga kita dalam satu company nggak hanya di stream kita kan, tapi ada tim-tim lain juga yang mesti di manage gitu. Jadi kita ngerjainnya juga bisa balance gitu antara impact yang ingin kita deliver ke user dengan resource yang kita punya gitu. Jangan sampai nanti malah jadi stres atau kerjanya sampai lembur-lemburan, itu kan juga nggak bagus ya untuk dari developernya sendiri gitu. Jadi itu yang mesti kita perhatiin sih sebenarnya. Dan di sini aku nulis notes ya. This roadmaps itu I think as a guideline ya. Jadi ya meskipun ini nggak 100% akurat gitu ya, dari segi target release date, misalkan bisa jadi kan ada case yang tiba-tiba ada bugs yang perlu dibenerin, ada issue atau ada hal-hal lain yang mesti difokusin sehingga tim developernya tuh jadi ketarik gitu ya. Jadi itu bisa aja sih terjadi gitu. Cuman alangkah baiknya kita punya roadmap nih. Jadi at least kita punya acuan gitu. Jangan sampai kita blank sama sekali nggak tahu apa yang mau kita kerjakan gitu. Itu kan bakal bingung juga ya. Dari PM-nya juga nggak tahu mau ngerjain apa, dari developernya juga bingung gitu. Resource banyak itu mau diapakan gitu ya. Jadi nggak efisien gitu. Jadi sometimes itu company juga punya prioritas lain gitu. Atau even change in business direction ya. Itu kan juga hal-hal yang nggak bisa kita hindarin ya. Apalagi mungkin teman-teman juga tahu ya, ini lagi tech winter gitu. Banyak banget hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus pivot, harus agile gitu ya untuk merubah dari ya inisiatif yang akan kita kerjakan sih di internal tim gitu ya. Jadi kuncinya sih kita punya acuan roadmap tapi harus fleksibel gitu. Intinya sih seperti itu ya. Jadi lebih fleksibel. Nah, ini sebenarnya bonus ya. Bonus slide dari aku sih. Jadi kalau misalnya tadi yang teman-teman lihat kan lebih ke high level ya. Pas kita mau present ke stakeholder, kita ngomongnya juga lebih gampang, lebih clear gitu. Tapi di sini teman-teman juga harus ini ya, nyiapin semacam WBS ya untuk project trackingnya gitu. Jadi ini sebenarnya kebanyakan kita dibantu sama tim project manager sih. Jadi di company versi itu kita ada role product manager yang fokusnya lebih ke internal ya, product management, tapi ada juga yang project manager gitu untuk lebih ngurusin timeline, release date. Ini inisiatifnya masih on track atau enggak gitu ya. Ada blockers nggak? Kalau misalkan ada isu yang happening dan impact ke tim lain itu seperti apa manage-nya. Nah, di sini meskipun kita udah dibantuin gitu ya secara timeline tracking progress, tapi alangkah baiknya juga as a PM kita tahu nih secara progress internal kita tuh sejauh apa gitu. Dan biasanya aku coba breakdown sih dari contoh tadi ya, inisiatif yang kita list down tadi ya, berdasarkan priority, terus itu kita deep dive aja. Misalkan ini desain high fidelity-nya kapan, mau di start kapan itu selesai gitu ya. Terus PRD, PRD kan kita mesti provide ya untuk dari segi product specs, terus technical requirement, success metrics, terus stakeholder mana aja yang bakal ke impact. Nah, itu kan mesti kita liatin juga gitu. Nah, di sini biasanya aku breakdown aja sih kapan start, kapan rilisnya gitu ya. Jadi pas kita sync ke project manager juga line nih secara timeline kita on track dan kita confident gitu untuk rilis di target date yang kita commit ya di awal tadi gitu. Jadi kalau misalkan contoh ada case, oh ini kayaknya nggak possible nih, tinggal 2 minggu, kayaknya ada kemungkinan untuk delay gitu ya. Nah itu kita udah bisa early identify gitu, hal-hal itu bakal kejadian gitu. Jangan sampai kita H-1, H-2 baru komunikasikan ke manajemen, kan tuh juga nggak bagus ya. Maksudnya kenapa tiba-tiba lu ngomonginnya di akhir gitu, padahal sebenarnya bisa di konsultasikan di awal gitu. Kan bisa jadi itu problem yang mungkin nggak impact-nya nggak terlalu gede gitu ya. Bisa aja kita overthinking gitu. Nah itu kan bisa aja terjadi. Jadi ya kuncinya sih kita punya roadmap, terus
punya prioritization, tapi di sisi lain kita juga harus ini ya, over communicate sih. Karena again product manager itu harus over communicate, jangan sampai miskom, harus align dengan stakeholder, itu yang paling penting sih untuk menjalankan role ini gitu ya, as a product manager. Oke, ini mungkin slide terakhir dari aku ya, ada sedikit quote nih dari pengalaman aku ya. Intinya being a product manager is hard gitu sih, tapi bisa dibilang is totally worth it sih, based on my experience ya, untuk menjalankan role dari ini gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman pengen coba, atau mungkin tadi beberapa yang udah meniti karir ya as a product manager, which is good sih. Jadi tetap semangat, ya percaya progresnya sih, dan proses gitu yang dijalankan gitu ya. Karena again usaha kita tuh nggak akan mengkhianati hasil sih, itu memang kebukti sih di sini gitu ya, dan aku rasain gitu. Jadi thank you buat semuanya, teman-teman, atas waktunya ya. Kalau misalkan next teman-teman mau reach out ke aku tuh feel free. Jadi di sini aku sosial media ada LinkedIn, bisa search saja nama saya Luis Tarvia ya. Atau misalkan ada case-case yang bisa aku bantu gitu ya untuk teman-teman, feel free sih untuk misalkan untuk email personal email saya gitu ya di sini gitu. Thank you semuanya.